أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Daqaiqul Akbar bab 31. Penjelasan tentang melayangnya kitab-kitab amal di hari kiamat. Di dalam khobar dijelaskan, tatkala Allah yang Maha Luhur berkehendak untuk memperhitungkan amal para makhluk, maka terdengarlah seruan dari arah Zat yang Maha Pengasih. Di manakah Nabi yang berkebangsaan Hashim? Lalu Rasulullah SAW pun sowan kepada Tuhannya. Beliau pun memuji dan memujanya. Semua makhluk merasa kagum kepada beliau. Rasulullah SAW meminta kepada Tuhannya untuk tidak membuka keburukan umatnya. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Perlihatkanlah umatmu wahai Nabi Muhammad." Rasulullah SAW pun memperlihatkan mereka. Setiap orang berdiri di atas kuburnya dalam keadaan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Dia tidak dimurkai. Keburukan-keburukannya dijadikan berada di dalam buku catatan amalnya. Dikenakanlah di atas kepala mahkota dari emas yang ditetesi dur atau mutiara dan permata. Dia mengenakan 70 pakaian mewah, mengenakan 3 gelang, yaitu 1 gelang dari emas, 1 gelang dari perak, dan 1 gelang lainnya dari batu luluk atau mutiara. Lalu dia kembali kepada saudara-saudaranya yang mukmin. Mereka tidak mengenalinya karena ketampanan dan kesempurnaannya. Kitab amal-amal baiknya ada di sisi kanannya dan terbebas dari neraka serta abadi di dalam surga. Lalu dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian tidak mengenaliku? Sesungguhnya aku adalah Fulan bin Fulan. Allah yang Maha Luhur telah memuliakanku, membebaskanku dari neraka, dan menjadikanku abadi di dalam rumah surga-surga." Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, adapun orang yang diberi kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Andai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab amalku ini." Dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Dan firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10-13. Setiap kebaikan yang telah dilakukan ada di dalam kitab amalnya, dan setiap keburukan yang telah dilakukan ada di luar kitab amalnya. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri, maka ia ada di dalam siksa, meskipun dia memiliki kebaikan-kebaikan. Dan demikian adalah orang-orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bersama kekufuran. Tidak diganjar kebaikan itu. Termasuk sifat-sifat orang kafir adalah bahwa jasadnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Kubais. Keduanya adalah 2 gunung di kota Makkah. Di atas kepalanya terdapat mahkota dari api,
mengenakan pakaian dari timah cair. Di lehernya terdapat bara yang menyala-nyala apinya. Tangannya dibelenggu sampai ke lehernya, wajahnya hitam, dan matanya melotot. Lalu dia kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala mereka melihatnya, mereka kaget dan menyingkir darinya. Mereka tidak mengenalinya sampai dia berkata, "Aku adalah Fulan bin Fulan." Kemudian para malaikat menyeret di atas wajahnya ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberikan kitab amal mereka dengan tangan kiri mereka. Lalu mereka tidak mengambilnya dengan tangan kiri mereka, tetapi mereka mengambilnya dari belakang punggung mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya orang kafir tatkala dia dipanggil untuk diperhitungkan amalnya, maka datanglah seseorang malaikat dari golongan malaikat siksa. Malaikat itu merobek dadanya, kemudian menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya di antara kedua pundaknya, kemudian diberi kitab amalnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.